Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Baik ya, Bu. Oke, Bu. Eh, yang kemarin kita bahasin itu masalah mie instan ini memang sangat berbahaya lah, Bu ya. Ya apa? eh, Awal-awal ibu nanya ini ada berita penting, Bu, ya, dari apa namanya, dari kesehatan. Ada satu kejadian di mana kejadian itu ada seorang wanita meninggal mendadak. Nah, ini dari media sosial. Ada seorang wanita meninggal mendadak dan kelima panca inderanya keluar darah. Nah, ini hati-hati nih, ya. Setelah diselidiki ternyata wanita ini meninggal bukan karena bunuh diri atau dibunuh, ya, melainkan karena ketidaktahuan tentang racun akibat makanan. Nah, ini makanan ini yang kemarin kita bahas, Bu ya. Makanan, wanita ini memiliki kebiasaan makan coklat setiap hari. Nah, coklat. Nah, ini judulnya coklat. Coklat. Ini tidak masalah sebetulnya coklat itu ya. Nah, masalahnya malam itu si wanita ini dia makan mie goreng. Nah, ya, mie goreng, mie instan. Nah, mie goreng sebenarnya cuman makan mie goreng saja sih juga nggak ada masalah sebetulnya, ya kan. Cuma masalahnya karena orang di rumah juga dia makan mie goreng itu ya nggak meninggal, biasa aja gitu kan. Nah, kenapa? Ya ya karena mie goreng ya nggak ada masalah gitu kan. Ya cuman ingat, ada kemarin saya udah ngomong beberapa hal, ada beberapa makanan yang tidak boleh berbarengan atau dicampur atau apa namanya, ya habis makan ini ya harus ada jeda gitu, misalkan 3 jam atau sampai 5 jam, lebih bagusnya sih 8 jamnya. Nah, ini di sini ternyata si wanita meninggal itu tadi dia apa namanya, makan mie goreng, ya mie instan. Setelah makan mie goreng mie instan itu dia makan coklat. Karena di antara dua makanan itu dia mengandung apa namanya, arsenik sama pontekide, apa ini, pentokide ya, atau AS205. Nah, ini yang bahaya. Jadi ada zat senyawa bersatu mengandung kimia di situ. Akhirnya ya menjadikan racun, sehingga pembuluh-pembuluh darahnya di situ itu istilahnya dia apa ya terkontaminasi sama racun itu tadi, sama kimia itu tadi, ya akhirnya ya akibatnya ya fatal, meninggal gitu kan. Nah, makanya yang saya bahas di sini itu hati-hati, ada beberapa makanan dan masakan tidak boleh dimakan bersamaan, ya, yang kemarin kita bahas ya, Bu ya. Nah, itu. Nah, di sini kan sudah terbukti dan ini berita viral sekali nih ya. Viral sekali di sosial media. Saya juga dapat dari teman saya ini. Nah, jadi si wanita itu bukan bunuh diri, bukan dibunuh, tapi meninggalnya karena itu tadi, karena dua makanan itu tadi, dua makanan sekaligus dia makan bersamaan, yaitu mie instan, ya mie goreng dengan coklat. Nah, kebiasaan dia makan coklat, dia makan mie. Ya kalau misalkan satu-satu coklat nggak jadi masalah, ya mie juga nggak jadi masalah. Kita kan nanti juga biasa makan, mie juga bisa makan. Tapi kalau di waktu yang bersamaan makan mie instan dicampur dengan makan coklat, nah ini yang berbahaya. Nah, ini akibatnya fatal, dia bisa meninggal, ya, itu.
Oh itu saya katanya kalau istri meninggal mah istilahnya ya istilahnya itu ajal udah takdirnya memang betul tapi kan ada sebab dan akibat. Nah makanya sebab dan akibat dia itu ya kita. Nah semuanya kita tergantung kita karena apa ya Allah juga sudah menyerahkan kepada kita ya kita yang berhati-hati ya itu tentang masakan dan makanan. Makanya perlunya makanan dan masakan ini karena buat kelangsungan hidup kita. Kalau kita makannya sudah tidak baik, makanannya tidak baik ya hidupnya juga ya tidak akan baik. Nah ya, Bu ya. Oke. Terus lanjut tentang masalah makanan-makanan apa saja sih yang makanan sehat? Makanan sehat banyak sebetulnya. Ya, kalau disarankan tentang makanan itu otomatis ya pasti makanan halal ya. Tidak boleh makanan haram. Ya gitu kan. Tapi ya makanan baik belum tentu istilahnya benar ya. Makanan benar, baik, halalan, toiban ya, baik dan benar. Nah itu istilahnya makanan sehat dan berfungsi buat tubuh kita. Ya Bu ya. Oke. Baik untuk masakan selanjutnya udah bisa masak apa aja? Oke, masakan telur itu bukan hanya saja di dadar atau di direndang atau di semur atau dibacem. Banyak telur itu banyak fungsinya yang buat bikin kue, bikin apa juga banyak itu yang namanya telur ya. Nah, ada satu hal lagi. Dulu waktu saya kerja di hotel itu ada makanan yang ya kalau menurut saya sih ya nggak spesial amat sih ya sedang lah istilahnya ya nggak terlalu spesial namanya puyung hai. Nah puyung hai ini ya istilahnya dia dari telur ya kalau kita di warung makan Padang itu biasanya ada telur dadar tapi yang tebal. Nah kalau di hotel itu namanya puyung hai itu yaitu telur dadar dengan sayuran ditambah istilahnya tepung terigu sama tepung kanji baru dibumbuin. Nah kasih telur baru dikocok, setelah dikocok baru digoreng. Nah setelah digoreng begitu mengembang potong-potong baru disiram dengan saus asam manis atau saus tomat. Nah itu ya yang mudah sekali untuk membuat puyung hai. Oke, sudah cukup ya Bu ya. Nanti kita sambung lagi kalau ada apa-apa boleh Ibu tanyakan sama saya. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang.